Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan kelas 12 semester 2 bersama saya Bella Martasari dari Tadris Matematika IAIN Salatiga. Apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini? Jadi kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama aturan pertambahan, yang kedua aturan perkalian, ketiga permutasi, dan yang keempat kombinasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Apa sih aturan penjumlahan itu? Sebelumnya simak kasus berikut ini ya. Benny adalah mahasiswa baru di kampusnya. Besok dia akan pergi kuliah untuk pertama kalinya. Namun dia bingung akan mengendarai kendaraan apa. Dia belum tahu nih kondisi tempat parkir di kampusnya. Wah, si Benny sangat bingung. Benny harus memilih salah satu kendaraan yang dia punya karena dia tidak bisa memakai secara bersamaan. Nah, si Benny ini punya satu sepeda, punya dua motor yang berbeda, dan dua mobil yang berbeda. Wah, sangat banyak ya. Lalu permasalahannya, ada berapa cara Benny mengendarai kendaraan yang dia punya? Baik, kita identifikasi satu-satu. Benny harus pakai apa ya? Dia harus pakai sepeda, atau pakai motor, atau pakai mobil. Kemudian kita hitung berapa jumlah masing-masing kendaraan. Pakai sepeda ada satu jenis. Nah, tanda atau di sini kita ganti menggunakan tanda plus karena aturan penjumlahan. Motor ada dua jenis, atau lagi berarti ditambah mobil dua jenis. Setelah itu kita hitung saja deh, gampang kan? Jadi 1 tambah 2 tambah 2, 5. Berarti ada 5 cara Benny mengendarai kendaraan yang dia punya. Gimana? Mudah bukan? Lanjut, yuk semangat! Setelah mempelajari kasus di atas, apa yang kamu ketahui? Yuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, suatu kejadian dapat dilakukan dengan beberapa cara, tapi cara-cara ini tidak dapat dilakukan pada waktu yang sama, ditandai dengan kata atau dengan operasi plus. Jadi maksudnya tidak dapat dilakukan pada waktu yang sama, itu artinya kayak tadi, si Benny tadi tidak bisa mengendarai semua kendaraannya secara bersama-sama. Jadi Benny harus memilih antara pakai sepeda, motor, atau mobil. Nah, aturan penjumlahan di sini kita tandai dengan kata atau biasanya. Maka kata atau tadi kita ganti menggunakan operasi pertambahan. Pembahasan kita tentang aturan penjumlahan sudah selesai teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Jadi jika dalam kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, tahap 3 dalam Q3 cara, sampai seterusnya terhadap n dengan Qn cara, maka kejadian tersebut terjadi dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali sampai dengan Qn. Bingung ya? Kalau gitu simak kasus berikut ini ya. Rina akan melakukan perjalanan dari kota Semarang menuju kota Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Rina menempuh beberapa jalur, diantaranya dari kota Semarang ke kota Salatiga ada 2 jalan, dan kota Salatiga ke kota Jogja ada 3 jalan. Jadi si Rina ini dari Semarang dia ke Salatiga dulu. Dari Semarang ke Salatiga ada berapa jalan? Ada 2 jalan, bisa lewat jalan tol, bisa juga lewat jalan Ungaran. Nah, setelah Rina sampai Salatiga, lalu dia meneruskan ke Yogyakarta. Nah, di sini ada 3 jalur, 3 jalan. Yang pertama Magelang, yang kedua bisa lewat Klaten, dan yang ketiga bisa lewat Solo. Baru Rina bisa sampai ke kota Yogyakarta. Lalu pertanyaannya, ada berapa cara Rina pergi dari Semarang ke Jogja melalui Salatiga? Aduh, sepertinya si Rina bingung nih dia mau lewat mana. Oke, kita cari jalan satu-satu ya. Jadi si Rina ini bisa lewat jalan yang pertama, jalan tol, kemudian jalan Magelang, kedua ke jalan tol, kemudian ke Klaten, ketiga jalan tol, kemudian Solo, keempat Ungaran, Magelang,
kelima Ungaran, Klaten, dan keenam Ungaran, Solo. Berarti ada berapa cara Rina bisa melewati jalur? Ada 6 cara. Kemudian kalau kita kerjakan menggunakan aturan perkalian, gimana nih? Kita identifikasi dari Semarang ke Salatiga dan Salatiga Jogja dulu. Dari Semarang ke Salatiga ada berapa cara? Ada 2 cara. Dan di sini kita ganti dengan operasi perkalian. Kemudian dari Salatiga ke Jogja ada berapa jalan? Ada 3 jalan, Rina bisa melewatinya. Nah, kemudian tinggal dikalikan saja teman-teman. Jadi 2 dikali 3 ada 6. Jadi samakan sama yang pertama tadi. Jadi ada 6 cara Rina pergi dari Semarang ke Jogja melalui Salatiga. Jadi mengapa ini menggunakan aturan perkalian? Karena dalam satu cara keadaan ini bisa melakukan 2 cara sekaligus. Apa 2 itu? Jadi yang pertama si Rina tadi dari Semarang ke Salatiga, kemudian dan dari Salatiga ke Jogja. Jadi dalam satu cara, satu jalur Rina bisa sampai ke Jogja ini harus melewati 2 jalur sekaligus. Kalau Rina tidak bisa memilih salah satu karena harus emang 2 jalur yang harus Rina lewati. Aduh, siapa nih yang masih bingung tentang aturan perkalian? Kalau begitu, mari kita simak kasus berikutnya supaya kalian lebih memahami aturan perkalian. Oke, langsung saja ke kasus 3. Simak ilustrasi berikut ini ya. Ada 3 jalur bus antara kota Jakarta menuju kota Bandung, yaitu jalur A, B, C. Dan ada 2 jalur bus dari kota Bandung menuju kota Surabaya, yaitu 1 dan 2. Buatlah diagram pohon. Yang pertama dari Jakarta menuju Bandung, ini ada berapa jalan teman-teman? Ada 3, yaitu jalan A, B, dan C. Ini dari Jakarta menuju Bandung. Kemudian dari Bandung menuju kota Surabaya, ini ada berapa jalan? Ada 2, jalan 1 dan jalan 2. Jadi ini namanya diagram pohon ya teman-teman, supaya mempermudah gitu ya. Pertanyaannya, berapa banyak cara seseorang pergi dari Jakarta ke Surabaya melalui Bandung menggunakan jalur bus? Jadi kita identifikasi lagi seperti tadi, dari Jakarta ke Bandung ini ada berapa jalan? Ada 3 jalan yang bisa dilewati. Jadi 3 jalur. Kemudian dikali dari Bandung ke Surabaya ini ada berapa jalan yang bisa dilewati? Ada 2. Berarti dikali 2. Langsung saja dikalikan, berarti ada 6. Jadi ada 6 cara seseorang pergi dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur bus. Langsung saja ke pertanyaan kedua, berapa banyak cara seseorang pergi dari Jakarta ke Surabaya melalui Bandung pulang pergi menggunakan jalur bus. Jadi ini sampai Surabaya terus pulang lagi, ada berapa cara? Jadi sama, ini dari Jakarta Bandung 3 jalur dikali Bandung Surabaya ada 2 jalur, kemudian balik lagi. Jadi dari Surabaya ke Bandung ada berapa? 2, berarti dikali 2. Terus dari Bandung ke Jakarta dikali 3 jalur. Langsung saja dikalikan, hasilnya berapa? 36 cara. Berarti ini pulang pergi ya gitu. Udah paham belum? Oke, semoga paham ya. Nih Bu Guru sudah senang sekali kalau kalian paham. Nah, kita telah selesai membahas materi aturan pertambahan dan aturan perkalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum itu kita akan belajar tentang faktorial. Apa itu faktorial? Yuk simak pembahasannya. Let's go. Faktorial. Apa sih itu faktorial? Perkalian n bilangan asli pertama disebut faktorial. Dinosikan dengan n tanda seru, ini dibaca faktorial ya. Berarti n faktorial. Misalkan n faktorial sama dengan n dikali n-1 kali n-2 kali 3 kurangi 1 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Berarti nanti perkaliannya itu sampai 1, harus sampai 1. Contohnya 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 sampai dengan dikali 1 berapa? 120. Jadi gitu, itu faktorial. Gimana, mudah bukan? Nah, ini ada not 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Diingat-ingat ya teman-teman.
Semoga teman-teman sudah paham semua nih. Setelah kita membahas tentang faktorial, sekarang kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Oke, let's go. Masih semangat ya. Ini Bu Guru masih semangat loh. Permutasi. Apa sih itu permutasi? Aduh, apalagi ini ya. Permutasi atau P adalah cara untuk membentuk susunan terurut. Urutan diperhatikan dari sebagian atau seluruh anggota himpunan yang disediakan. Cara menempatkan N buah unsur ke dalam R tempat yang tersedia disebut permutasi R unsur dari N unsur, di mana R kurang dari sama dengan N. Nah, permutasi ini disimbolkan dengan P dalam kurung N, R. Banyak permutasi yang dapat disusun dari N anggota suatu himpunan diambil R anggota, yaitu permutasi rumusnya seperti ini: N faktorial per N dikurangi R faktorial. Ingat-ingat ya, ini rumus permutasi di mana N dan R bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke contoh soal permutasi. Oke, ini ada Budina. Budina akan membentuk organisasi kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 calon siswa yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, kira-kira siapa nih yang jadi ketua kelas? Oke, penyelesaian. Tanda permutasi adalah urutan diperhatikan. Nah, urutan di sini apa sih? Jadi ini urutannya ketua, sekretaris, bendahara, itu disimbolkan KSB ya. Nah, jadi urutan diperhatikan itu maksudnya gimana? Jadi harus ketua dulu, sekretaris dulu, bendahara dulu. Jadi KSB itu tidak sama dengan misalnya sekretaris, ketua, bendahara. Jadi ini beda ya. Makanya itu urutan diperhatikan harus ketua kelas, sekretaris, lalu bendahara. Langsung saja kita ke pembahasan. Kita cari yang diketahui. N-nya ada berapa? Ada 7, R-nya ada 3. Kemudian dimasukkan saja ke rumus. Rumus permutasi N faktorial per N dikurangi R faktorial. Berapa? Jadi 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini bisa dibagi ya, dari situ di atas dibagi sama penyebutnya. Jadi tinggal berapa? Itu dikali saja hasilnya. 210 cara. Banyak sekali ya. Gimana, udah paham belum? Insya Allah paham. Setelah memahami konsep permutasi, sekarang kita belajar tentang ini masih dalam permutasi, tapi ini permutasi dari objek yang sama. Apa sih maksudnya? Nah, ini maksudnya banyak permutasi dari N objek diambil semua dalam satu saat yang terdiri atas K1 objek sejenis, K2 objek sejenis, sampai Kn objek sejenis. K1, K2, K3, sampai Kr sama dengan N. Nah, ini langsung saja ke contoh soalnya supaya teman-teman paham. Ada berapa banyak susunan huruf yang berbeda dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata banana. Jadi objek sejenis di sini maksudnya dalam huruf banana itu ada berapa yang sejenis? Ada A, huruf A itu ada 3 ya, huruf N ada 2 huruf. Langsung saja kita ke rumus permutasi dari objek yang sama. Ini berbeda rumusnya dari permutasi yang biasa. Ini rumusnya. Kemudian kita cari apa saja objek yang sejenis dari huruf banana. Kita tulis dulu, N-nya ada 6, hurufnya B-A-N-A-N-A. Terus objek sejenis yang pertama yaitu A ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Kemudian K2-nya huruf N ada berapa yang sejenis? Ada 2. Kenapa huruf B tidak sejenis? Karena itu tidak ada pasangannya, tidak ada yang sejenis, makanya tidak ditulis. Kemudian langsung kita masuk ke rumusnya.
Jadi n faktorialnya 6 faktorial per berapa? K1, K2 itu dijumlah, berarti 3 faktorial ditambah 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per, itu sampai 3 faktorial saja supaya bisa dibagi sama yang penyebutnya. 3 faktorial ditambah 2 faktorial, 2 kali 1. Kita hitung mendapatkan hasil 60, berarti ada 60 cara atau susunannya. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu ini beda lagi, bukan permutasi dari objek yang sama tetapi permutasi siklis. Apalagi ya ini? Langsung saja, ini pengertiannya. Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Secara umum, banyak permutasi siklis dari n unsur adalah, ini rumusnya baru lagi, ini permutasi jenis yang berbeda lagi. Rumusnya n dikurangi 1 faktorial. Contohnya seperti apa sih? Oke, kita langsung ke contoh. Ada 7 orang direktur sebuah perusahaan duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran untuk rapat. Ada berapa cara untuk menyusun kursi pada direktur tersebut? Aduh, ini berarti direkturnya duduk melingkar, terus ada berapa cara para direktur itu duduk. Nah, ini saya misalkan mejanya, ini meja, kemudian orang-orangnya 7 direktur ini saya simbolkan sebagai A, B, C, D, E, F, G, ada 7 ya. Nah, di sini itu bebas gitu, mau duduknya bisa A di posisi B atau A di posisi C di posisi A. Jadi ini cara menyusun kursi para direktur, kita masukkan ke rumus. N-nya ada berapa? Ada 7. Terus permutasi rumusnya n-1 faktorial, 7 min 1 faktorial berapa? 6 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa teman-teman? Ada 720 cara untuk menyusun kursi para direktur tersebut. Gimana? Sudah paham belum teman-teman? Masih semangat ya? Oke, semangat terus dong. Wah, Bu Guru senang sekali teman-teman. Pembahasan kita tentang permutasi sudah selesai. Semoga teman-teman paham semua ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Apa itu? Sekarang kita membahas tentang kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Bedanya apa sama permutasi? Jadi kombinasi atau C dari unsur berbeda dengan setiap pengambilan R unsur di mana R kurang dari sama dengan N adalah susunan yang terdiri atas R unsur berbeda yang diambil dari N unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Diingat-ingat ya teman, ini tidak diperhatikan urutannya. Jadi bedanya itu sama permutasi. Dinotasikan C N, R. Nah, rumus kombinasi sendiri yaitu berbeda sama permutasi, yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Teman-teman kalau belum paham bedanya apa sama permutasi, jadi dimisalkan saya punya A, B, C. Kalau dikombinasi itu sama dengan BAC, sama dengan CBA, itu dihitung satu cara. Beda kalau permutasi. Kalau dipermutasi kan harus A dulu, harus B dulu, harus C dulu. Kalau kombinasi tidak, ini dihitung sama, dihitung satu cara. Berarti perhatikan tidak diurutkan. Contoh soal kombinasi. Oke, kita langsung ke soal supaya teman-teman paham. Ini siapa ini? Ini saya namai Roni. Roni akan bermain olahraga bersama teman-temannya. Dia memiliki 2 bola basket dan 3 bola sepak. Roni akan mengambil 2 bola secara acak. Ada berapa banyak cara pengambilan bola? Di sini urutannya tidak diperhatikan, jadi Roni bebas dia mau mengambil bola basket dulu atau bola sepak dulu. Jadi ini yang dinamakan kombinasi. Langsung ke pembahasannya. Ini N-nya ada berapa? Ada 5, itu dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 bolanya. Terus R-nya ada berapa? Ada 2, karena Roni mau mengambil 2.
Langsung masuk ke rumus kombinasi 5 dari 2, berarti 5 faktorial, n faktorialnya, per r faktorial 2 faktorial, dalam kurung 5 dikurangi 2 faktorial. Kita hitung yuk teman-teman. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, per 2 kali 1, 5 kurangi 2 faktorial berapa? 3 faktorial. Itu bisa dibagi, jadi hasilnya berapa teman-teman? Berarti 5 dikali 4 bagi 2, ada 10 cara. Wah, pembahasan kita sudah selesai semuanya teman-teman. Bu Guru senang sekali kita telah selesai membahas tentang kaidah pencacahan. Semoga teman-teman paham semuanya dan dapat memahami dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.